Setetes Embun Pagi, episode 169, dengan tema Bukan Hubungan Darah. Firman Tuhan diambil dari Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Apakah Anda tahu bahwa Yesus pernah mendefinisikan ulang konsep keluarga, yaitu keluarga rohani yang lebih dalam daripada hubungan darah, dan menempatkan posisi Anda sejajar dengan saudara kandungnya? Berdasarkan kitab suci, sebuah peristiwa terjadi ketika kerumunan orang banyak mengepungnya, membatasi ruang geraknya, dan menciptakan sekat antara hubungan biologis dengan misi spiritual yang sedang diemban. Pertama, keluarga Allah dibentuk oleh ketaatan, bukan garis keturunan. Yang membuat seseorang menjadi bagian dari keluarga Allah bukanlah keturunan Abraham, status agama, suku bangsa, atau kedekatan fisik dengan Yesus, melainkan melakukan kehendak Bapa. Ini berarti iman sejati harus tampak dalam kehidupan yang taat. Menjadi murid Kristus bukan sekedar mengenal Yesus, tetapi hidup menurut kehendak-Nya. Ketika diberitahu bahwa ibu dan saudara-saudara biologisnya sedang menunggu di luar, tanggapan yang diberikan sungguh mengejutkan banyak pihak. Menurut ajaran iman Kristiani, ia justru menunjuk kepada orang-orang di sekitarnya. Pergeseran radikal ini menegaskan bahwa ikatan spiritual jauh melampaui batas-batas darah. Kedua, melakukan kehendak Bapa adalah bukti kasih kepada Tuhan. Dalam Injil Matius, melakukan kehendak Bapa artinya bertobat, percaya kepada Kristus, mengasihi Allah dan sesama, hidup benar dan menghasilkan buah. Jadi Yesus tidak sedang mengajar keselamatan karena perbuatan, tetapi bahwa ketaatan adalah buah dari iman yang hidup. Perhatikan kata siapapun. Tidak ada batasan, kaya atau miskin, Yahudi atau bukan, laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Semua orang yang percaya kepada Kristus dan hidup menurut kehendak Bapa diterima sebagai keluarga Allah. Satu syarat mutlak yang dideklarasikan adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Ini bukan tentang status atau sekadar pengakuan verbal, melainkan tentang ketaatan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi saudara Sang Juru Selamat menuntut tindakan nyata untuk mengasihi sesama. Hubungan dengan Kristus lebih dekat daripada hubungan darah. Dalam budaya Yahudi, keluarga adalah tempat perlindungan, kasih, dan warisan. Yesus menyatakan bahwa semua ini kini juga dimiliki oleh orang-orang percaya dalam keluarga Allah. Dalam Alkitab, keluarga bukan hanya berbagai nama, tetapi juga mencerminkan sifat keluarga itu. Karena itu, menjadi keluarga Kristus berarti semakin mengasihi, rendah hati, mengampuni, dan seterusnya. Kita tidak hanya disebut anak Allah, tetapi dipanggil untuk mencerminkan karakter Bapa. Pada akhirnya, konsep kekeluargaan universal ini mengundang siapa saja, tanpa memandang latar belakang, untuk bergabung dalam lingkaran kasih-Nya. Melalui ketaatan yang tulus, setiap pribadi diberikan kehormatan luar biasa untuk diakui sebagai saudara sejati oleh Sang Juru Selamat. Inti pesan Matius 12 ayat 50 adalah bahwa Yesus sedang mendefinisikan ulang makna keluarga. Keluarga yang paling kekal bukan dibangun oleh ikatan darah, melainkan oleh iman kepada Kristus yang diwujudkan melalui ketaatan kepada kehendak Bapa. Setiap orang yang hidup dalam kehendak Allah diterima dalam hubungan yang sangat dekat dengan Yesus sebagai anggota keluarganya. Bagaimana respon Anda? Tuhan Yesus memberkati. Besar Tuhan dan sangat terpuji.